Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas 2B, tahun ajaran 2023, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan menjelaskan secara singkat mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan untuk memenuhi nilai Pak kami pada mata kuliah Learning Development yang diampu oleh Sir Umar Yais, MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota kelompok 3, yaitu yang pertama saya sendiri, Ana Rahmadini, selanjutnya ada Devran Bagus, ada Alia Nadila Putri, ada Fauzan Raki Ramadan, ada Hilal Gemar Ramadan, dan Firza Ramdhani. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada proses-proses yang berlangsung secara kontinu. Ada dua proses, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama ada faktor yang terjadi sebelum lahir. Itu contohnya seperti kekurangan nutrisi pada janin dan ibu, lalu janin terkena virus, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang terjadi ketika lahir, seperti pendarahan pada kepala bayi saat dilahirkan. Yang ketiga, ada faktor yang dialami bayi sesudah lahir, seperti traumatik pada kepala, luka dalam, dan gangguan berbagai penyakit lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perubahan dalam ukuran. Yang A, berat yaitu bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. B, panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Dan yang kedua adalah perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Dan yang B, perbandingan antara yang tidak real dan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal yang sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Yang C, dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Dan yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama pada bayi, terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Dan yang B, bahasa bayi yang kurang jelas, lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang A, ketika bayi baru lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu pertumbuhan gigi anak secara bertahap. Dan yang B, menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Dan yang C, dari segi mental, akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Yang D, berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Dan yang E, nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan apa saja aspek-aspek yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Di pertumbuhan fisik sendiri terdapat 2 jenis, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan setelah lahir. Yang pertama, pertumbuhan sebelum lahir dimulai dari suatu proses pertumbuhan, yakni pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan
berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Lalu pertumbuhan setelah lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung dari masa bayi sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Dan yang kedua ada intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Titik tindakan itu berarti telah mendapatkan proses mempertimbangkan atau yang lazim dikenal dengan proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Lalu yang keempat ada sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Kelima ada bahasa. Bahasa sendiri memiliki fungsi sebagai alat komunikasi setiap orang. Senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Dalam perkembangan awal, berbahasa lisan bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis dan atau ocehan. Seorang yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau 2 kata. Dan di nomor 6 ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Serta untuk yang terakhir yaitu sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, dan penguasaan nilai dan sikap atau afektif, serta penguasaan psikomotorik Bloom. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan. Tapi dalam proses selanjutnya, sangat perlu mendapat perhatian, sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Terima kasih dan saya akan lanjutkan ke teman saya. Terima kasih Kang Devran. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan perihal hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Berikut ada 5 poin yang saya akan bahas. Yang pertama ada hukum cephalokadal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua ada hukum Brooks-Modister. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Lalu yang ketiga
ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek, terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya melangkahkan kaki dan berjalan. Anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. Lalu yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. Contoh penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir atau masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun, masa sekolah 6 sampai 12 tahun, masa remaja 12 tahun sampai 21 tahun, masa dewasa 21 tahun sampai 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. Yang kelima, ada hukum, tempo, dan ritme perkembangan. Cepat dan lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat, ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap atau konsisten sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Raki. Silakan. Baik, terima kasih Kang Gema. Selanjutnya saya Fauzan Raki akan melanjutkan penjelasan yaitu di bab E tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpang siuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah puberty, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberty dalam bahasa Inggris atau puberteit dalam bahasa Belanda berasal dari bahasa Latin yaitu pubertas yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya, pubescere, yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang, maksudnya pusik di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Puberty dan puberti sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologinya. Dan mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang bab E dan akan dilanjutkan oleh Kang Firja. Baik, terima kasih Kang Raki. Kali ini saya membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan sesuatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial-psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Hafiz Gus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu. Dan dalam perjalanan hidupnya atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Pada jenjang kehidupan remaja, seorang yang telah pada posisi yang cukup kompleks, di mana ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, seperti misalnya mengatasi sifat tergantung pada orang lain, memahami norma-norma pergaulan dengan teman sebaya, dan lain-lain. Secara sadar, pada akhir masa kanak-kanak seorang individu berupaya untuk dapat bersikap
dan berperilaku dewasa. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Sehubung dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi, tidak lagi ia ingin dijuluki sebagai kanak-kanak, melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang sudah dewasa. Dengan demikian, para remaja menjalani tugas untuk mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa, dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak dan bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, tugas-tugas pengembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu difahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Makna dewasa dapat diartikan dari berbagai segi, sehingga dikenal istilah dewasa. Secara fisik, secara sosial, secara fisiologis, dewasa menurut hukum, dan sebagainya. Setelah seorang berusia 17 tahun, dikatakan sebagai orang yang telah dewasa, dan dapat diartikan dewasa dari berbagai segi. Dari dewasa dari segi fisik, yang berarti orang itu telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas reproduksi. Dewasa dari segi hukum, yang berarti seseorang yang telah dapat dikenai aturan-aturan hukum atau telah harus dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosio-psikologis. Vickers garisan 1956 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Nomor 1, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Nomor 2, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Nomor 3, menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. Nomor 4, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Nomor 5, mencapai kebebasan ekonomi. Nomor 6, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Nomor 7, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Nomor 8, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Nomor 9, menginginkan dan mencapai tingkah laku bertanggung jawab dan secara sosial. Dan yang terakhir, nomor 10, menggapai sesuatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.